Bapak Ibu jujur sebentar, ya. Tadi malam atau tadi pagi sebelum minum kopi, sebelum sarapan, bahkan mungkin sebelum salat subuh, Bapak Ibu sudah duluan buka HP, langsung buka mobile banking. Bukan untuk transfer, bukan untuk belanja, tapi hanya untuk satu tujuan, mengecek apakah rapel pensiun sudah masuk. Kalau iya, tenang Bapak Ibu, tidak sendirian. Jutaan pensiunan di seluruh Indonesia sedang merasakan hal yang sama. Dan hari ini tanggal 26 Februari 2026 yang selama ini Bapak Ibu tunggu-tunggu, kita bahas tuntas semua faktanya, semua angkanya. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita mulai saya mau tanya satu hal, jujur saja. Apakah tadi malam atau tadi pagi sebelum minum kopi, sebelum sarapan, bahkan mungkin sebelum salat subuh, Bapak Ibu sudah duluan buka HP langsung ke aplikasi mobile banking? Bukan untuk transfer, bukan untuk belanja, tapi hanya untuk satu tujuan, mengecek apakah rapel pensiun sudah masuk. Kalau iya, tenang Bapak Ibu tidak sendirian. Jutaan pensiunan di seluruh Indonesia sedang merasakan hal yang sama. Harap-harap cemas menemu kepastian sambil terus bertanya dalam hati, benar tidak ya tanggal 26 Februari 2026 ini rapel benar-benar cair? Maka hari ini di video ini kita tidak akan main-main. Kita tidak akan bicara setengah-setengah. Kita akan duduk bersama pelan-pelan, runtut dan tuntas. Kita pisahkan yang mana fakta resmi, yang mana masih proses, dan yang mana hanya rumor dari grup WhatsApp yang belum jelas sumbernya. Karena yang paling sering membuat orang panik bukan fakta, tapi potongan informasi yang tidak utuh. Jadi tolong jangan loncat-loncat, jangan hanya dengar sepotong kalimat lalu langsung ambil kesimpulan karena justru di sanalah sumber kecemasan itu berasal. Mari kita mulai dari awal dengan tenang dan kepala jernih. Beberapa minggu terakhir, nama rapel pensiun 2026 benar-benar memenuhi setiap sudut percakapan. Di warung kopi, di pengajian, di arisan keluarga, di grup WhatsApp, RT, bahkan di media sosial. Semua membicarakan satu topik yang sama, rapel. Ada yang bilang meminanya bisa puluhan juta. Ada yang menyebut golongan tertentu bisa mendapat ratusan juta. Ada yang meneruskan screenshot tanpa tahu dari mana asalnya. Dan disitulah masalah mulai muncul. Karena ketika informasi bergerak lebih cepat dari fakta, yang terjadi bukan pencerahan tapi kepanikan. Orang mulai berhitung sebelum angkanya jelas. Orang mulai merencanakan pengeluaran sebelum dananya ada. Dan ketika kenyataannya berbeda dari ekspektasi, kekecewaan bisa sangat dalam. Karena itu, hari ini kita luruskan semuanya dari nol, dari dasar. Pertama-tama kita harus pahami dulu apa sebenarnya rapel itu. Rapel bukan hadiah, rapel bukan bantuan sosial mendadak dari pemerintah. Rapel bukan uang yang tiba-tiba turun dari langit tanpa alasan. Rapel adalah konsekuensi administratif. Artinya rapel terjadi karena ada kebijakan penyesuaian gaji yang sudah ditetapkan pada periode sebelumnya. Namun pembayaran penuhnya belum langsung diberikan pada saat itu juga. Maka selisih antara yang seharusnya diterima dan yang sudah dibayarkan itulah yang dihitung, dikumpulkan, dan kemudian dibayarkan sekaligus. Itulah rapel. Jadi rapel bukan hal misterius. Rapel bukan kebijakan dadakan. Rapel adalah hasil hitungan yang sangat terstruktur. Ada dasar hukumnya, ada mekanismenya, ada perhitungannya. Sekarang kita masuk ke dasar hukum yang paling sering disebut dalam berbagai narasi yang beredar. Banyak pihak mengacu pada peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 sebagai landasan hukum utama dari penyesuaian gaji ASN aktif maupun pensiunan. Dalam regulasi tersebut memang disebutkan adanya penyesuaian besaran gaji sesuai golongan dan masa kerja. Namun, dan ini yang paling penting untuk dipahami, adanya sebuah peraturan yang menetapkan kebijakan. Tidak otomatis berarti dana langsung cair ke rekening, tidak semudah itu mekanismenya. Ada tahap berikutnya, ada proses teknis, ada penganggaran, ada aturan pelaksanaan yang harus diterbitkan dalam bentuk peraturan pemerintah, dan itulah yang menjadi dasar hukum teknis bagi Kementerian Keuangan dan instansi terkait untuk benar-benar menjalankan transfer dana. Inilah yang sering luput dari pembahasan di grup-grup. Orang membaca sudah ada perpres lalu langsung menyimpulkan berarti pasti cair tanggal sekian. Padahal dalam tata kelola keuangan negara antara kebijakan dan eksekusi ada jarak dan jarak itu diisi oleh proses administratif formal
yang tidak bisa dilewati begitu saja. Sekarang soal waktu, soal tanggal yang paling banyak disebut-sebut tanggal 26 Februari 2026. Kenapa tanggal ini yang sering muncul sebagai patokan? Karena dalam setiap kebijakan pencairan berskala nasional diperlukan satu titik waktu yang dijadikan rujukan bersama. Tujuannya agar tidak muncul tafsir yang berbeda-beda di setiap daerah, di setiap instansi, di setiap kelompok penerima. Dengan satu patokan waktu, spekulasi bisa ditekan setidaknya dalam hal timing. Namun, penting untuk dipahami, penetapan tanggal rujukan bukan berarti pelaksanaan berjalan otomatis tanpa syarat. Eksekusi tetap menunggu pengesahan aturan teknis. Tanpa itu tidak ada instansi yang bisa bergerak. Dan itu bukan hambatan, itu justru bentuk perlindungan. Perlindungan agar uang negara tidak keluar tanpa dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau hari ini Bapak, Ibu masih bertanya, kenapa belum ada kepastian teknis yang detail? Jawabannya ada di sana. Sistem administrasi negara memang membedakan antara kebijakan dan pelaksanaan. Keduanya nyata, tapi keduanya punya jalurnya masing-masing. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling sering muncul di kolom komentar dan di grup. Berapa sih nominal raponnya? Inilah yang harus kita bedah dengan sangat hati-hati karena angka yang beredar sangat bervariasi dan semua bisa benar tergantung dari konteksnya. Tampil dihitung berdasarkan 3 komponen utama. Pertama, dasar gaji pokok sesuai golongan terakhir saat aktif atau sesuai golongan pensiun yang tercatat. Kedua, masa kerja, karena dalam setiap golongan ada rentang gaji yang berbeda tergantung berapa tahun seseorang mengabdi. Ketiga, durasi periode yang dihitung sebagai selisih, yaitu berapa bulan atau berapa tahun kenaikan itu belum dibayarkan penuh. Dari 3 komponen itu kita bisa mulai memahami kenapa ada yang menyebut angka beberapa juta, ada yang menyebut belasan juta, bahkan ada yang menyebut angka lebih besar untuk masa kerja sangat panjang dan golongan tertinggi. Mari kita ilustrasikan dengan pola berpikir yang logis, bukan angka pasti. Karena angka pasti ada di sistem resmi. Bayangkan seseorang dengan dasar pensiun bulanan sekitar 4 juta. Jika ada penyesuaian, katakanlah sekian persen selisih per bulannya mungkin ratusan ribu. Kalau selisih itu dihitung selama 12 bulan, totalnya sudah beberapa juta. Tapi kalau masa selisihnya lebih panjang atau dasar pensiunnya lebih besar karena golongan lebih tinggi, maka total rapelnya tentu jauh lebih besar. Sekarang bandingkan dengan seseorang di golongan lebih rendah, dengan masa kerja lebih pendek, selisih per bulannya lebih kecil, totalnya juga berbeda. Bukan diskriminasi, itu konsekuensi dari struktur perhitungan yang memang sejak awal berbasis golongan dan masa kerja. Karena itu ketika mendengar angka-angka bombastis yang beredar di media sosial, selalu tanyakan 3 hal sebelum percaya. Itu angka untuk golongan apa? Masa kerja berapa tahun dan periode selisih yang dihitung berapa lama? Tanpa 3 informasi itu, angka yang beredar hanyalah potongan cerita yang tidak bisa langsung Anda terapkan ke kondisi pribadi Anda. Sekarang kita masuk ke hal yang jarang dibahas tapi sangat menentukan kesiapan data pribadi Anda. Banyak orang berpikir proses rapel itu hanya soal menunggu transfer. Padahal tidak sesederhana itu. Satu detail administratif yang tidak sinkron saja bisa membuat proses pencairan ke rekening Anda tertahan, bahkan tertahan lama. Misalnya, bagaimana kalau golongan yang tercatat di sistem berbeda dengan golongan terakhir Anda yang sebenarnya? Bagaimana kalau masa kerja yang didata kurang beberapa tahun karena suatu perpindahan instansi yang dulu tidak sempat diperbarui? Bagaimana kalau rekening tank yang biasa digunakan untuk menerima pensiun sekarang sudah masuk kategori dorman, tidak aktif karena lama tidak digunakan? Dalam skala nasional, jutaan data diproses sekaligus. Sistem tidak bisa membaca niap, sistem hanya bisa membaca data yang ada. Kalau datanya tidak akurat, hasilnya juga tidak akan sesuai. Karena itu, sebelum Anda sibuk bertanya kapan cairnya, tanyakan dulu pada diri sendiri apakah data saya sudah benar. Langkah paling dasar, pastikan rekening bank yang selama ini digunakan untuk menerima pensiun dalam kondisi aktif, datang atau hubungi bank penyalur, pastikan tidak ada masalah administrasi, pastikan nama di rekening sesuai dengan nama di dokumen pensiun. Karena pencairan direncanakan melalui transfer langsung. Dan kesalahan rekening adalah salah satu penyebab paling umum keterlambatan dalam administrasi keuangan negara. Untuk data golongan dan masa kerja,
pensiunan ASN sipil bisa memverifikasi melalui layanan resmi PT Taspen. Sementara pensiunan TNI dan Polri melalui mekanisme resmi yang selama ini berjalan di bawah PT Sabri. Jika ada perbedaan, siapkan dokumen pendukung seperti SK terakhir dan dokumen pensiun. Lalu ajukan klarifikasi melalui jalur resmi, jangan mencari jalan belakang. Sistem administrasi dirancang untuk memperbaiki kesalahan selama ada bukti dan prosedur yang diikuti. Sekarang ada kabar lain yang juga ramai dibicarakan soal rencana penguatan koordinasi pengelolaan pembayaran pensiun di bawah Kementerian Keuangan secara lebih langsung. Selama ini Bapak Ibu sudah kenal dengan PT Taspen untuk ASN Sipil dan PT Asabri untuk PNI dan Polri. Rencana yang berkembang adalah penguatan integrasi dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi distribusi dana pensiun secara nasional. Ini bukan berarti sistem yang selama ini berjalan tiba-tiba hilang. Ini lebih kepada penguatan, tapi perubahan sistem apapun, sekecil apapun membutuhkan waktu penyesuaian. Ada integrasi data, ada sinkronisasi anggaran, ada koordinasi antar instansi, dan semua itu membutuhkan dasar hukum formal serta waktu pelaksanaan yang tidak bisa dipaksakan. Sekarang kita bahas soal potongan karena ini juga sering menjadi sumber kekhawatiran. Ada yang bertanya, kalau rep cair apakah akan ada potongan yang tidak jelas? Apakah dananya bisa berkurang tiba-tiba? Mari kita bedakan dengan tegas. Potongan resmi yang bisa terjadi hanya berkaitan dengan kewajiban pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Di luar itu tidak ada dasar hukum untuk pemotongan apapun. Jika ada potongan yang terasa janggal atau tidak sesuai dengan ketentuan, jalur yang benar adalah meminta klarifikasi resmi melalui kanal yang sudah disediakan. Bukan menyebarkan spekulasi, bukan mencari perantara yang menjanjikan pengembalian dana. Dan berbicara soal perantara ini adalah peringatan keras yang harus didengar dengan sangat serius menjelang tanggal 26 Februari 2026 ini. Setiap kali ada isu pencegahan dana besar secara nasional, hampir selalu muncul modus penipuan yang memanfaatkan momentum. Ada yang mengaku petugas resmi, ada yang mengirim pesan mengatasnamakan instansi pemerintah, ada yang mengawarkan verifikasi data dengan meminta nomor rekening atau kode OTP, ada yang menjanjikan percepatan pencairan dengan syarat membayar sejumlah uang terlebih dahulu. Ingat satu kalimat ini dengan tegas. Proses rapel berjalan melalui sistem resmi. Tidak ada jalur cepat, tidak ada perantara pribadi, tidak ada biaya apapun untuk mempercepat pencairan. Jika ada pihak yang meminta data sensitif Anda, nomor rekening, kode OTP, foto KTP, foto buku tabungan, berhenti, jangan lanjutkan. Tutup percakapannya, laporkan jika perlu. Sekarang kita bicara tentang perbedaan waktu penerimaan. Dalam pencairan berskala nasional yang menjangkau jutaan rekening, proses transfer tidak bisa selesai dalam hitungan detik serentak. Sistem perbankan memang sudah sangat canggih, tapi tetap ada urutan teknis dalam pemprosesan. Bisa saja sebagian rekening menerima lebih dulu, sebagian berikutnya dalam rentang beberapa hari. Itu bukan tanda ada yang salah, itu bukan diskriminasi, itu hanya konsekuensi teknis dari volume data yang sangat besar. Karena itu ketika memasuki tanggal 26 Februari 2026, bersikaplah rasional. Jika hari pertama belum masuk, jangan langsung panik. Beri ruang waktu teknis yang wajar. Namun jika setelah rentang waktu yang wajar, dana masih belum masuk dan tidak ada keterangan resmi, barulah gunakan jalur pengaduan resmi untuk memastikan status. Mulailah dengan verifikasi, bukan dengan asumsi negatif. Sekarang mari kita bicara soal satu hal yang sering dilupakan. Sisi psikologis dari menunggu. Menunggu itu berat, apalagi kalau kebutuhan sudah menumpuk, biaya kesehatan yang tertunda, cicilan yang harus diselesaikan, keperluan keluarga yang sudah lama dijanjikan, semua itu nyata, semua itu terasa. Dan ketika kepastian belum datang, beban mentalnya bisa sangat nyata juga. Tapi justru karena itu, penting untuk tidak membiarkan rumor memperparah keadaan. Setiap kali mendengar informasi baru soal rapel, tanyakan 3 hal sederhana. Apakah ada rujukan hukum yang bisa dicek? Apakah ada sumber resmi yang menyampaikan ini? Apakah ada penjelasan mekanisme yang masuk akal? Kalau jawabannya tidak ada atau tidak jelas, jangan langsung dipercaya. Simpan lalu verifikasi melalui kanal resmi. Ketenangan lahir dari pemahaman yang utuh, bukan dari potongan kabar yang belum tentu akurat.
Sekarang mari kita bicara tentang apa yang harus Anda lakukan setelah dana rapel benar-benar masuk ke rekening. Karena menunggu adalah satu fase, tapi menerima dana dalam jumlah yang cukup signifikan juga fase yang tidak kalah penting dan yang sering tidak dipersiapkan dengan baik. Langkah pertama dan paling bijak, jangan langsung mengambil keputusan besar di hari pertama dana masuk, tarik napas, biarkan dana itu tetap di rekening sementara waktu, buat daftar kebutuhan secara tertulis, pisahkan antara kebutuhan yang benar-benar mendesak dan keinginan yang terasa mendesak, tapi sebenarnya bisa ditunda. Kebutuhan mendesak biasanya berkaitan dengan kesehatan, pemeriksaan rutin yang sudah lama tertunda, pembelian obat yang memang dibutuhkan, biaya perawatan yang tidak bisa ditunda lagi. Selain itu, jika ada utang berbunga tinggi yang memang sudah membebani, melunasinya bisa menjadi prioritas, karena itu mengurangi beban tetap bulanan ke depannya. Namun, untuk pembelian konsumtif besar, barang yang sebenarnya tidak mendesak, keinginan yang sudah lama tertunda tapi bukan kebutuhan, pikirkan dengan matang. Napel bukan penghasilan rutin bulanan, ia adalah akumulasi dari penyesuaian yang sudah lama tertunda. Memperlakukannya seperti bonus rutin yang bisa dihabiskan dengan bebas adalah kesalahan yang sering terjadi dan yang kemudian disesali. Jika ingin menyimpan sebagian di instrumen yang lebih aman, konsultasikan langsung dengan bank resmi atau lembaga keuangan yang memiliki izin resmi dari OJK. Jangan tergiur tawaran investasi instan dengan imbal hasil tidak masuk akal yang sering muncul bersamaan dengan momen pencairan dana besar seperti ini. Sekarang mari kita rangkum secara menyeluruh apa yang sudah kita bahas hari ini. Pertama, kebijakan penyesuaian gaji pensiunan yang menjadi dasar rapel memang memiliki landasan regulasi yang nyata. Perpres nomor 79 tahun 2025 adalah salah satu rujukan yang bisa dicek kebenarannya melalui sumber resmi. Kedua, pelaksanaan teknis pencairan masih menunggu pengesahan peraturan pemerintah sebagai pijakan hukum eksekusi. Ini bukan penundaan yang mencurigakan. Ini adalah prosedur formal yang melindungi semua pihak termasuk para penerima. Ketiga, meminal rapel berbeda untuk setiap orang tergantung golongan terakhir, masa kerja, dan durasi periode selisih yang dihitung. Jangan membandingkan angka tanpa tahu strukturnya. Keempat, tanggal 26 Februari 2026 adalah tanggal rujukan yang sering disebut sebagai patokan. Namun, bukan berarti semua rekening akan menerima tepat di hari itu serentak. Ada proses teknis yang mungkin berlangsung dalam beberapa hari. Kelima, kesiapan data dan rekening Anda adalah kunci kelancaran. Pastikan data golongan, masa kerja, dan rekening bank dalam kondisi akurat dan aktif. Keenam, waspadai penipuan. Tidak ada jalur cepat, tidak ada perantara pribadi, tidak ada biaya apapun untuk mempercepat proses. Ketujuh, setelah dana diterima, kelola dengan bijak. Prioritaskan kebutuhan nyata, simpan sisanya dengan aman, dan jangan tergesa-gesa menghabiskan yang sudah lama ditunggu. Bapak Ibu, pensiunan yang terhormat yang selama puluhan tahun sudah mengabdi dengan sepenuh hati untuk negara ini. Rapel yang sedang dinantikan bukan sekedar angka. Ia adalah bentuk penghargaan atas masa pengabdian yang panjang. Ia adalah pengakuan bahwa kerja keras itu ada nilainya dan nilai itu sedang dalam proses untuk dibayarkan sebagaimana mestinya. Maka hadapi proses ini dengan sikap yang sesuai dengan besarnya pengabdian itu. Tenang, rasional, siap secara administratif, tidak mudah digoyahkan oleh rumor, tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena hak yang diperjuangkan melalui jalur hukum dan prosedur yang benar, insya Allah akan sampai pada waktunya. Semoga ketika tanggal 26 Februari 2026 tiba, Bapak Ibu tidak hanya menerima dan juga menerima ketenangan yang sudah lama layak Bapak Ibu rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.